Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, berjumpa lagi dengan Bu Sofi. Hari ini Bu Sofi akan menjelaskan mengenai kalimat perintah, gambar imajinatif, penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan, serta pengamalan Pancasila di sekolah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama video berikut. Kalimat perintah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering mendengar kalimat perintah. Misalnya, perintah dari ibu guru di sekolah. Kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah yaitu menggunakan akhiran lah atau kan, dan akhir kalimat menggunakan tanda seru. Coba kita perhatikan contoh berikut. Nah, dari gambar tersebut kita bisa melihat adanya kalimat perintah yang diucapkan oleh ibu guru, yaitu, "Beni, tolong bantulah ibu membawa kertas tugas ini ke ruang guru." Baik Bu, kita perhatikan lagi. Ada kata lah pada kata bantu, sehingga menjadi bantulah. Dan di akhir kalimat ada tanda seru. Perlu diingat ya anak-anak, dalam penggunaan kalimat perintah kita harus menggunakan kalimat yang sopan. Bisa menggunakan kata tolong seperti yang diucapkan oleh bu guru. Bacalah teks cerita di bawah ini. Bel sudah berbunyi, tanda jam pelajaran dimulai. Siswa bersiap-siap memulai pelajaran. Buatlah kelompok sebanyak 4 orang, kata bu guru. Siswa segera membentuk kelompok dan bu guru memberi tugas. Kerjakan dan berdiskusilah dengan teman kelompokmu, kata bu guru. Semua siswa berdiskusi dengan tertib. Dalam bacaan tersebut kita bisa melihat ada 2 kalimat perintah, yaitu buatlah kelompok sebanyak 4 orang. Ada kata lah pada kata buat sehingga menjadi buatlah, dan di akhir kalimat ada tanda seru. Yang kedua, ada kerjakan dan berdiskusilah dengan teman kelompokmu. Ada kata kan pada kata kerjakan, dan ada kata lah pada berdiskusilah, dan di akhir kalimat ada tanda seru. Nah, pelajaran selanjutnya mengenai menggambar imajinatif. Gambar dapat dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar. Media gambar dapat berupa kertas, daun, kain, atau papan. Gambar akan menjadi lebih indah jika diberi warna. Gambar dapat diwarnai dengan pensil warna, krayon, atau spidol warna. Menggambar dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung atau membayangkannya. Menggambar dengan cara membayangkannya atau menghayal disebut menggambar imajinatif. Dalam gambar juga ada yang disebut dengan sketsa gambar. Nah, sketsa adalah rancangan gambar berupa garis. Sketsa dapat digambar dengan menggabungkan berbagai garis. Perhatikan macam-macam garis berikut. Ada garis lurus, garis zigzag, garis spiral, garis lengkung, dan garis gelombang. Coba kita perhatikan sketsa ikan berikut. Sketsa ikan tersebut dibuat dengan menggabungkan berbagai garis sehingga menjadi bentuk ikan. Selanjutnya, kita akan belajar penjumlahan bilangan bernilai ratusan. Perhatikan contoh berikut. Made mempunyai 136 butir kelereng. Jonas mempunyai 127 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? Penyelesaiannya bisa menggunakan bantuan gambar.
yaitu 136 sama dengan 1 buah balok ratusan, 3 buah balok puluhan, dan 6 buah balok satuan. 127 butir sama dengan 1 buah balok ratusan, 2 buah balok puluhan, dan 7 buah balok satuan. Kita jumlahkan dari belakang ya. 6 buah balok ditambah 7 buah balok sama dengan 13. Lalu kita tulis angka 3 saja. 10-nya kemana, Bu? Kita taruh di 2 buah balok puluhan milik Jonas, sehingga 30 ditambah 20 sama dengan 50. Kita tambahkan lagi yang 10 tadi ya, sehingga menjadi 60. Kemudian 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, penulisannya cukup angka 3, 60 kita ambil angka 6, 200 kita tulis angka 2. Jadi jumlah kelereng milik Made dan Jonas adalah 263 butir. Selanjutnya bisa menggunakan cara bersusun panjang, yaitu tuliskan bilangan dalam bentuk panjang, lalu jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya. 136 sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 6. 127 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 7. Kemudian kita jumlahkan ya. 6 ditambah 7 sama dengan 13. 30 ditambah 20 sama dengan 50. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Kita pisahkan lagi angka 13-nya menjadi angka 10 dan 3. Jadi 200 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 200 ditambah 60 ditambah 3. Penulisannya cukup kita tulis angka 3, 60 kita tulis angka 6, 200 kita tulis angka 2. Yang ketiga, bisa menggunakan cara bersusun pendek. Susunlah ke bawah bilangan yang akan dijumlahkan sesuai nilai tempatnya. 136 dan 127. Kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu ya. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Kita tulis angka 3. Lalu kita simpan angka 1 dan taruh di atas angka 3. Kemudian jumlahkan puluhan. 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Kita tulis angka 6. Kemudian jumlahkan ratusan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jumlah kelereng keduanya adalah 263 butir. Nah, selanjutnya kita belajar pengurangan bilangan. Perhatikan contoh berikut. Dedi mempunyai 147 butir kelereng. Kelereng Dedi hilang 29 butir. Berapa sisa kelereng milik Dedi? Nah, penyelesaiannya dapat menggunakan bantuan gambar. 147 sama dengan 1 buah balok ratusan, 4 buah balok puluhan, dan 7 buah balok satuan. Karena nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, maka angka 10 dipinjam dari nilai puluhan, sehingga 7 menjadi 17 dan 40 menjadi 30. Kemudian 100 balok dan 30 dikurangi 20, 17 dikurangi 9. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. 30 dikurangi 20 sama dengan 10. 100 tetap ya, masih 100. Cara penulisannya cukup kita tulis angka 8, 10 kita tulis angka 1, 100 kita tulis angka 1. Jadi sisa kelereng milik Dedi adalah 118. Yang kedua, menggunakan cara bersusun panjang. Nah, cara ini tuliskan bilangan dalam bentuk panjang, lalu kurangkan angka pada setiap nilai tempatnya.
147 sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 7. 29 sama dengan 20 ditambah 9. Kemudian kita kurangi. Nah, ingat ya, karena nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, maka angka 10 dipinjam dari nilai puluhan. Sehingga 7 menjadi 17, 40 tinggal 30. Kemudian kita kurangi langsung dari belakang ya anak-anak. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. 30 dikurangi 20 sama dengan 10 dan 100 nilainya tetap. Cara penulisannya pun cukup tulis angka 8, 10 kita tulis angka 1, 100 kita tulis angka 1. Jadi sisa kelereng milik Dedi adalah 118 butir. Nah, yang ketiga menggunakan cara bersusun pendek, yaitu susunlah ke bawah bilangan yang akan dikurangkan sesuai nilai tempatnya. 147 dan 29. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan ya anak-anak. Kemudian kita kurangkan langsung. Ingat, nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, maka angka 10 dipinjam dari nilai puluhan, sehingga 7 menjadi 17 dan 4 menjadi 3, karena 1 sudah dipinjam oleh angka 7. Kemudian kurangkan nilai satuan, yaitu 17 dikurangi 9 sama dengan 8, kita tulis di bawahnya ya. Kemudian kurangkan nilai puluhan, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, kita tulis angka 1. Dan ratusan nilainya tetap, kita tulis angka 1. Jadi sisa kelereng milik Dedi adalah 118 butir. Bagaimana anak-anakku yang soleh dan solehah, masih semangat ya? Alhamdulillah, semoga masih semangat, karena kita akan belajar pengamalan Pancasila di sekolah. Teman-teman masih ingat bunyi Pancasila? Yap, yuk kita bunyikan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila tersebut ternyata bisa loh kita amalkan dalam kehidupan di sekolah. Nih, kita perhatikan contoh pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya bisa kita lakukan dengan mempersilahkan teman yang akan beribadah. Misalnya ada teman kita yang sedang ingin beribadah, jangan dihalang-halangi ya. Kemudian bisa juga berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Nah, teman-teman pasti sering setiap pagi sebelum masuk ke kelas masing-masing, kita berdoa terlebih dahulu. Itu merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila pertama. Lalu bagaimana ya pengamalan sila kedua di kehidupan di sekolah? Masih ingat bagaimana bunyinya? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu bagaimana ya pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah? Yaitu bisa dengan menggunakan bahasa yang santun ketika berbicara dengan bu guru. Gak boleh kita berbicara kasar ataupun membentak-bentak teman ataupun ibu guru. Kemudian bisa juga menolong teman yang mengalami kesulitan. Itu merupakan beberapa contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Sekarang adalah yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pengamalan sila ketiga Pancasila, coba kita lihat gambar berikut. Ada gambar bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa,
menyaksikan tarian Indonesia, dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, misalnya anak-anakku sekalian punya teman dari berbagai suku bangsa. Misalnya ada yang dari suku Jawa, suku Batak, suku Sunda. Semua kita boleh berteman. Tidak ada pembeda-bedaan, semua sama. Karena sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Ada juga gambar memakai produk dalam negeri. Anak-anakku tahu batik kan? Nah, batik sudah terkenal di luar negeri. Di setiap daerah, batik memiliki motif yang berbeda-beda. Ketika kita bangga memakai batik dan kita bangga memakai produk Indonesia, itu merupakan salah satu sikap atau pengamalan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian sila yang keempat yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya adalah setiap kita akan membuat keputusan, kita diminta untuk bermusyawarah, berdiskusi untuk membuat kesepakatan bersama sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Nah, contoh dari pengamalan sila keempat di sekolah adalah bermusyawarah saat diskusi, misalnya dalam penentuan ketua kelas. Nah, bunyi sila kelima pada Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyinya, makna dari sila kelima ini adalah keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat. Dan keadilan ini mencakup di semua aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban bagi setiap individu. Selain itu, keadilan sosial juga berarti bahwa kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mementingkan kepentingan orang banyak atau kepentingan umum dan masyarakat. Lalu bagaimana ya contoh atau pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah? Yaitu kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Misalnya ketika kita mendapatkan tugas piket untuk membersihkan kelas, kita harus melaksanakannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih anak-anakku kelas 2A, 2B, dan 2C. Sudah hebat hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Dan sampai berjumpa lagi dengan Bu Sofi di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.